Gunung Toba adalah gunung berapi supervulkan purba yang terletak di Provinsi Sumatera Utara. Gunung ini diperkirakan meletus terakhir sekitar 74.000 tahun lalu, yang membentuk kaldera berukuran besar yang diisi oleh air, yang saat ini dikenal sebagai Danau Toba. Toba merupakan satu-satunya supervulkan yang ada di Indonesia. Bukti ilmiah. Gunung Toba kini menjadi kompleks Danau Toba yang merupakan kaldera dengan Pulau Samosir di tengahnya. Pada tahun 1939, seorang geolog Belanda bernama Van Bemmelen melaporkan bahwa Danau Toba, yang panjangnya 100 km dan lebarnya 30 km, dikelilingi oleh batu apung peninggalan dari letusan gunung. Karena itu, Van Bemmelen menyimpulkan, Toba adalah sebuah gunung berapi. Belakangan, beberapa peneliti lain menemukan debu riolit bahasa Inggris, rhyolite, yang seusia dengan batuan Toba di Malaysia, bahkan juga sejauh 3.000 km ke utara hingga India Tengah. Beberapa ahli kelautan pun melaporkan telah menemukan jejak-jejak batuan Toba di Samudra Hindia dan Teluk Benggala. Para peneliti awal, Van Bemmelen juga Aldis dan Ghazali tahun 1984 telah menduga Toba tercipta lewat sebuah letusan maha dahsyat. Namun peneliti lain, Verstappen tahun 1961, Yokoyama dan Heihanusa tahun 1981, serta Nishimura tahun 1984, menduga kaldera itu tercipta lewat beberapa kali letusan. Peneliti lebih baru, Knight dan sejawatnya tahun 1986 serta Chesner dan Ross tahun 1991, memberikan perkiraan lebih detail, kaldera Toba tercipta lewat 3 letusan raksasa. Penelitian yang lebih baru mengungkapkan bahwa kompleks kaldera Toba terbentuk melalui serangkaian 4 letusan besar penghasil iklim Pleistocene yang dimulai pada 1,2 juta tahun yang lalu. Pengaturan geologis. Gunung Toba, kini Danau Toba, yang terletak di Sumatera Utara terletak di dalam Bukit Barisan. Gunung berapi tersebut terbentuk sebagai hasil dari subduksi lempeng. Kerak memiliki ketebalan berkisar dari 29 sampai 40 km dan kedalaman zona beniof 125 km di bawah Toba. Kaldera Toba adalah salah satu dari kompleks gunung berapi di Busur Sunda, Sumatera di mana lempeng Indo-Australia menunjam secara miring dengan kecepatan 56 sampai 66 mm per tahun. Daerah ini dilalui oleh zona sesar besar Sumatera, wilayah aktif seismik sepanjang 1650 km dengan laju tahunan sekitar 2,3 cm di dekat Toba. Kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara telah menjadi lokus aktivitas vulkanik silika setidaknya selama 1,3 juta tahun. Kaldera Toba telah menjadi lokasi beberapa letusan eksplosif besar di masa lalu geologis baru-baru ini, termasuk letusan Pleistocene terbesar di dunia 74.000 tahun yang lalu. Depresi yang terbentuk merupakan kaldera kebangkitan terbesar di dunia dan terletak di salah satu medan iklim terbesar, Kuf Toba. Danau Toba, pada ketinggian 900 meter di atas permukaan laut, dan kedalaman hingga 530 meter, mengisi lebih dari setengah depresi. Kantung magma Toba memiliki volume volatil magma sebesar 50.000 km kubik yang dapat diletuskan, yang dihasilkan dari akumulasi magma dari subduksi di kedalaman 150 km yang bermigrasi ke bawah kerak benua Sumatera. Laju masukan magma yang masuk sejak letusan besar Toba jika tetap stabil sejak 74.000 tahun yang lalu, terakumulasi pada laju minimum 4,2 km kubik per milenium, dan perkiraan saat ini dari total magma yang berpotensi meletus yang tersedia saat ini adalah minimal 315 km kubik dan mungkin hingga 900 km kubik magma disuntikan ke reservoir magma Toba. Kompleks kaldera diperkirakan masih aktif semenjak letusan besar terbarunya. Keberadaan magma di bawah kerak didukung oleh keberadaan mata air panas di sepanjang rekahan barat, kebangkitan lantai depresi pasca 74.000 tahun, yang membentuk Pulau Samosir. Kubah kebangkitan terbelah menjadi Pulau Samosir dan blok huluan oleh sesar graben yang sejajar dengan sumbu panjang depresi kaldera. Keberadaan gunung api muda Pusuk Buhit, Sipiso-Piso di barat dan tanduk benua serta Singgalang di ujung barat laut kaldera mendukung kesimpulan bahwa magmatisme masih berlanjut. Kerucut komposit Sinabung dan Sibayak sekitar 20 km barat laut dari Toba tidak dianggap bagian dari sistem Toba, meskipun studi lain menemukan kekerabatan antara kaldera Toba dan Sinabung dalam komposisi magma berdasarkan penanggalan zirkon.
Selain itu, terdapat anomali gravitasi Bouguer negatif besar di atas Pulau Samosir. Kompleks kaldera Toba di Sumatera Utara adalah situs dari 4 letusan pembentuk kaldera dalam 1,2 juta tahun terakhir. TUF diletuskan pada 1,20,840,0,50 dan 0,074 juta tahun yang dikenal sebagai Harago Aldachite TUF HDT, Oldest Toba TUF ODT, Middle Toba TUF MTT, dan Youngest Toba TUF YTT. Sejarah letusan. Secara keseluruhan, Gunung Toba pernah meletus 4 kali di kuarter. Setidaknya 2 di antaranya adalah letusan super. Letusan pertama adalah letusan VEI 635 km kubik, yang berlangsung sekitar 1,2 juta tahun yang lalu di utara Danau Toba, membentuk kaldera di utara stratovolcano Toba yang menghasilkan TUF Harago Aldachite TUF, atau HDT. Letusan kedua memiliki VEI 8.500 sampai 2.300 km kubik terjadi sekitar 840.000 tahun lalu. Letusan ini merupakan letusan super pertama Toba, menghasilkan kaldera di selatan Danau Toba, meliputi daerah Parapat dan Porsea, meninggalkan TUF Toba tertua Oldest Toba TUF. Letusan ketiga adalah VEI 660 km kubik terjadi 500.000 tahun lalu di tempat yang sama dengan letusan HDT sebelumnya. Menghasilkan TUF Toba Tengah, Middle Toba TUF. Letusan ini membentuk kaldera di utara Danau Toba, tepatnya di daerah antara Silalahi dengan Haranggaol. Letusan keempat 74.000 tahun lalu, memiliki volume minimum 2.800 km kubik, menghasilkan kaldera, dan menjadi Danau Toba berukuran 100 kali 30 km dengan Pulau Samosir di tengahnya. Letusan TUF Toba termuda, Youngest Toba TUF, menyebabkan pengendapan rangkaian iklim brit tebal seluas 30.000 km persegi di Sumatera dan penyebaran abu yang meluas. Meskipun awalnya kaldera Toba dianggap sebagai hasil dari letusan bencana tunggal, kaldera Toba sekarang dikenal sebagai kompleks kaldera yang terdiri dari runtuhan kaldera yang tumpang tindih dan terletak secara luas. Aktivitas letusan besar dimulai 1,2 juta tahun dengan Haranggaol Dachite TUF HDT, diikuti oleh letusan dahsyat dari Oldest Toba TUF ODT pada 840.000 tahun yang lalu yang mengakibatkan runtuhnya kaldera Porsea. Letusan yang lebih kecil terfokus di utara menghasilkan Middle Toba TUF MDT pada 501.000 tahun yang lalu, sementara sebagian kaldera yang bangkit saat ini dihasilkan selama letusan dahsyat yang paling baru dari Youngest Toba TUF pada 73,0 kurang lebih 0,6 ribu, dan 75,0 kurang lebih 0,9 ribu tahun. Letusan OTT. Letusan Toba tertua mengeluarkan setidaknya 500 km kubik hingga maksimum 2.300 km kubik setara batuan padat magma riolit berdasarkan endapan jatuhan tefra yang tersebar luas di cekungan Laut Samudra Hindia dan Laut China Selatan. Letusannya membentuk kaldera berukuran 55 kali 27 km yang dikenal sebagai kaldera Porsea. Tefra meluas hingga 2.500 km di Laut China Selatan dan 3.100 km di Samudra Hindia. Terlepas dari besarnya yang luar biasa, waktu dari letusan besar ini tidak menunjukkan hubungan sebab akibat antara peristiwa ini dan kerusakan iklim global jangka panjang. Letusan YTT. Letusan TUF Toba termuda, Youngest Toba TUF YTT, yang terjadi di Sumatera Utara, Indonesia 74.000 tahun yang lalu, adalah satu peristiwa vulkanik terbesar yang diketahui di bumi. Letusannya dianggap sebagai peristiwa bencana yang menyebabkan deforestasi, menghancurkan populasi hidup vegetasi, hewan, kematian manusia dan migrasinya di Afrika ke Asia Tenggara. Letusannya mengeluarkan 2.800 km kubik magma riolit setara batuan padat 7 kali 1018 kg, di mana setidaknya 800 km kubik abu, 2 kali 1018 diendapkan sebagai selimut abu yang luas di Samudra Hindia dan Asia Selatan, dan menyebarkan material piroklastik halus di benua yang berdekatan di Afrika dan Asia selama 9-14 hari, dan mencakup setidaknya 4 juta km persegi di Asia Tenggara. Diyakini bahwa letusan tersebut telah menciptakan sejumlah besar gas belerang beracun 3,3 kali 1012 kg. Letusan YTT secara signifikan jauh lebih besar dari letusan Tambora tahun 1815, yang merupakan letusan terbesar dalam sejarah manusia yang tercatat.
Letusan ini mengeluarkan 140 km kubik magma dari kaldera berdiameter 6 km dan kedalaman 1,1 km. Material yang dikeluarkan mencapai ketinggian 44 km dan abu yang meluas hingga 1.300 km dari kaldera dan membunuh setidaknya 71.000 orang dan pendinginan global selama 1 tahun. Material piroklastik berbutir halus yang disebabkan oleh YTT, membentuk awan tebal abu vulkanik di atmosfer, dan menyebabkan pendinginan dan hujan asam di seluruh Asia Tenggara dan telah menurunkan suhu global sebesar 3-5 derajat Celcius selama 6-10 tahun. Aliran piroklastik mengubur area seluas 20.000 sampai 30.000 km persegi di Sumatera dan kolom letusan naik hingga 50 sampai 80 km. Hingga 400 meter tuff toba termuda tersingkap di dinding kaldera dan di Pulau Samosir tuff tebalnya lebih dari 600 meter. Lapisan abu toba tersebar luas di Laut China Selatan, Malaysia, Laut Arab, melintasi Samudra Hindia sekitar 4.500 km dari barat kaldera serta di seluruh India dalam 10-15 cm abu. Di salah satu situs di Lembah Lenggong, Malaysia rata-rata tebal abu mencapai 10 meter. Di Teluk Benggala dan Samudra Hindia tebalnya sekitar 10 cm, sedangkan di cekungan aluvial dapat mencapai 2-5 meter. Abu dari letusan juga mungkin mencapai Asia Tengah dan Timur Tengah. Lapisan abu toba juga ditemukan di Danau Malawi sejauh 7.300 km dan Afrika Selatan 9.000 km, dari sumber yang meningkatkan jarak penyebaran abu yang diketahui sebelumnya dari letusan super ini hampir 3.000 sampai 4.500 km. Penyebaran YTT dari Afrika dan Laut China Selatan, menunjukkan perkiraan material yang melebihi estimasi saat ini. Studi pada tahun 2014 oleh Acosta et al., menggunakan metode model penyebaran TEFRA yang bergantung waktu 3D, 1 set medan angin, dan beberapa puluh pengukuran ketebalan endapan TEFRA YTT, menunjukkan volume material yang berpotensi meletus adalah 5.300 km kubik DRE, dense equivalent rock, setara batuan padat, atau 13.200 km kubik dalam total volume curah. Letusan YTT menyebarkan 8.600 km kubik 3.800 km kubik DRE abu yang meliputi area 40 juta km persegi dalam 5 mm abu. Dampak iklim dan kemacetan. Beberapa studi menyimpulkan bahwa toba memicu pendinginan global yang menghancurkan. Musim dingin vulkanik ini disebut-sebut sebagai salah satu penyebab kemacetan populasi manusia modern yang menjelaskan keterbatasan keragaman genetik modern, meskipun data genetik dapat dengan mudah dijelaskan oleh faktor non-bencana lainnya. Bertentangan dengan teori ini, bukti arkeologi menunjukkan bahwa manusia modern awal telah berkembang di luar Afrika pada saat ini dan bahwa letusan YTT tidak mengganggu perilaku populasi yang menghuni semenanjung India. Aktivitas terbaru. Setelah letusan YTT, aktivitas vulkanik masih berlanjut di sistem kaldera yang terbentuk dengan runtuhnya atap reservoir magma. Kaldera YTT telah bangkit kembali dalam fase pemulihan setelah letusan super di mana keseimbangan magmatastik, litostatik dan usostatik dari struktur super kaldera setelah letusan. Pada kaldera besar seperti Toba, terjadi pengangkatan lantai kaldera yang disebabkan oleh pengisian ulang kantung magma karena masukan magma. Sekitar 1.100 meter pengangkatan lantai kaldera telah diperkirakan. Data umur 14C dari sedimen paling atas menemukan bahwa Pulau Samosir tenggelam di bawah tingkat permukaan danau 33,7 ribu tahun yang lalu. Ke arah timur ke Samosir, Uluan, juga bangkit tetapi jauh lebih kecil dari Samosir, mungkin hanya 250-300 meter. Pengangkatan dimulai sekitar 1000 tahun setelah letusan puncaknya dan danau terbentuk 1500 tahun, dan setidaknya 66 tahun berikutnya. Di timur laut Pulau Samosir, beberapa kubah lava terbentuk di atau dekat danau, dan telah meletus di sepanjang sesar Samosir berkisar dari 69,7 kurang lebih 4,5 hingga 65,3 kurang lebih 4,6 ribu tahun yang lalu. Secara kolektif dikenal sebagai kubah lava Samosir dan kubah Tuk-Tuk. Letusan termuda pasca YTT diperkirakan terjadi antara Samosir dan dinding kaldera barat yang memanjang ke bawah menuju kota Muara, termasuk gunung berapi komposit Usuk Buhit dan kubah Vardepur.
Kubah lava Pardepur mulai terbentuk 56,9 kurang lebih 3,9 dan 63,4 kurang lebih 5,6 ribu tahun yang lalu di puncak aliran lava yang lebih tua yang terkait dengan kaldera Toba tertua, yang termuda 57.000 tahun yang lalu, membentuk Pulau Pardepur, dan dua aliran lava pusuk bumi pada 62,2 kurang lebih 7,1 dan dua aliran lava pusuk bumi pada 62,2 plus 7,1 dan 54,5 tanda kurang lebih 0,8 ribu tahun yang lalu. Sejalan dengan ini adalah beberapa area pengangkatan baru-baru ini dan aktivitas hidrotermal yang signifikan. Terima kasih telah menyaksikan, semoga Anda terhibur.